Kepala desa Kohot yang punya mobil. Wah, mobil mewah lagi. Aduh. Kalau kelas kepala desa punya mobil bak aja udah alhamdulillah. Jangan kan punya mobil bak. Kalau kelas kepala desa yang gajinya segitulah, saudara tahu sendirilah. Punya motor baru aja udah alhamdulillah. Lah ini mobil. Udah mobilnya nggak tanggung-tanggung lagi. Raffi Ahmad aja disaingin Rubicon. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar disaingin sama kepala desa ini dengan memiliki mobil Rubicon. Apa? Pertanyaannya bukan mobilnya, mereknya apa, mobilnya mahal atau murah, bukan. Pertanyaannya, woi, ini duit dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal, Sabtu saudara 25 Januari 2025. Bagaimana keadaan saudara dan keluarga? Semoga semuanya sehat walafiat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Gak mau berubah, gak mau berjuang. Nih, pakai otak. PIK 2, PSN, PSN-an dan lain sebagainya macamnya. Pagar laut, aduh, makin kesini makin kesana. Agung Sedayu Group ngaku, ya kan, ngaku SHGB-nya itu punya dia soal pagar laut. Terus harusnya kayak begini nih, kayak begini rezim Prabowo harusnya. Gak butuh waktu lama. Cukup 1 kali 24 jam, ya kan, usut tuntas gitu kan. Tapi giliran rezim yang sebelumnya itu soal dakwah, soal ajaran Islam, ya kan, dibubarin tuh ormas. Aduh, nggak tanggung-tanggung, nggak cuma 1, 2 sekaligus digebuk, ya kan, dengan alasan anti Pancasila lah, anti NKRI lah. Lah ini di depan mata faktanya ada, ya kan, pagar laut. Termasuk para cukong-cukong ini, ya kan, faktanya ada di depan mata, melotot tuh, Pak, melotot, buka mata tuh melotot. Harusnya kayak gini-gini, orang-orang kayak gini usut tuntas. Kalau mau teriak NKRI Pancasila, teriaknya jangan ke ulama, ke habaib, teriaknya ke sono, ke para cukong, para taipan, ya kan, yang diduga merampas tanah. Tuh teriaknya NKRI, harga mati ke sono, ke para bandar, para bohir. Apalagi kebongkar lagi. Kepala desa, ya Allah. Kepala desa gajinya berapa sih sebulan? Allahu Akbar. Kok bisa punya rumah, apa kan rumah sih, punya mobil mewah sih, ya kan? Gimana lah letak otak? Aduh. Kan netizen itu bongkar nih, profil Arsin bin Sanip, kepala desa Kohot. Aduh. Tahun 2021 menurut netizen, si Arsin ini maju jadi kades, modal kampanye gila-gilaan, sampai jual tanah yang diduga disokong orang dalam. Iya. Akhirnya dia menang dengan suara terbanyak. Tapi ternyata, oh, visinya begini rupanya. Aduh, pagar laut gitu. Aduh, kalau cuma 1 meter 2 meter, kepala desa harusnya tahu dong. Tahu. Jangankan 1 meter 2 meter, ada orang yang mencurigakan bawa bambu ke laut, itu harusnya kepala desa tahu lah sendiri. Harusnya udah sigap, ya kan. Harusnya NKRI-nya ke sono. Woi, pada ngapain lo bawa pagar, kan gitu harusnya. Ini NKRI harga mati, harusnya gitu kan harusnya. Boro-boro. Jangankan 1 meter 2 meter, harusnya kelihatan. Udah 30 meter. Aduh, 30 meter bukan 30 kilometer. Masa nggak kelihatan? Gajah di pelupuk mata nggak tampak, semut di seberang laut nampak. Ormas dibubarin, ormas dicurigain, ajaran Islam dipersekusi. Giliran yang faktanya cukong-cukong ini, ya elah. Masa nggak tampak mata? Mana mata? Otak mana otak? Makanya lihatnya itu jangan pakai mata. Lihatnya pakai ini nih, pakai otak. Ngeri nih dari Kilat saudara. Kilat.com, profil Arsin bin Sanip, kepala desa Kohot yang punya mobil. Wah, mobil mewah lagi. Aduh. Kalau kelas kepala desa punya mobil bak aja udah alhamdulillah. Jangan kan punya mobil bak. Kalau kelas kepala desa yang gajinya segitulah, saudara tahu sendirilah. Punya motor baru aja udah alhamdulillah. Lah ini mobil. Udah mobilnya nggak tanggung-tanggung lagi. Raffi Ahmad aja disaingin Rubicon. Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar disaingin sama kepala desa ini dengan memiliki mobil Rubicon. Apa? Pertanyaannya bukan mobilnya,
Mereknya apa? Mobilnya mahal atau murah? Bukan. Pertanyaannya, woi, ini duit dari mana? Hah, kita bacain aja beritanya nih saudara. Nama kepala desa Kohot Arsin bin Sanip menuai sorotan gegara belakangan berseteru dengan Menteri ATR BPN. Kekayaan Arsin pun mencolok gegara punya Rubicon. Nah, kepala yang katanya Menteri Pertanahan itu yang matanya melotot-melotot itu ya kan, menegaskan bahwa pihaknya sudah batalkan sertifikat HGB milik PT Intan Agung Makmur. Nah, Intan Agung Makmur ini apakah ada afiliasi ya kan ke Agung Sedayu Group, ke Aguan? Nah, ada usut tuntas lah. Hal kayak begini-gini kan punya apa namanya? Punya keamanan, sarana, prasarana, ya kan, punya perangkat. Ya, nggak butuh waktu lama, semudah jentikin jari. Enak banget tuh. Semudah jentikin jari harusnya, semudah balikin telapak tangan. Tapi ini tidak dilakukan oleh negara. Negara tidak hadir saat ini. Mana negara? Giliran pajak, giliran zakat minta buat makan bergizi gratis. Bahkan lanjut beritanya. Bahkan Nusron mengaku terjadi perdebatan dengan Kades keberadaan HGB di area pagar laut. Nah, perdebatan Nusron dengan Kades ini apakah cuma gimmick? Apakah cuma koar, cuma omon-omon, cuma acting bikin konten di depan TV? Kepala desa Arsin mengatakan bahwa dulunya titik pagar laut ada daratan. Dulunya gitu daratan. Lalu tertutup air setelah terimbas abrasi. Nah, Nusron tegas cabut sertifikat HGB di mana tanah yang sudah tidak bisa dilihat fisiknya adalah tanah musnah. Jadi tidak benar dikatakan laut bersertifikat kan gitu. Nah, kepala desa Kohot Arsin yang bernama lengkap Arsin bin Sanip, ya ada kata binnya lagi. Gimana coba? Kasihan itu bapaknya, kakeknya di sono di alam barzah sana kan. Aduh, punya anak begini, ampun dah. Ada kata binnya lagi, aduh ngaco. Merupakan kepala desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang. Punya sejumlah mobil mewah bahkan disebut-sebut. Mulai dari Fortuner, Jeep, Wrangler, Rubicon. Wah, netizen bilang, Arsin hajatan 3 hari 3 malam bahkan mengundang dangdut family group. Ya, ini kepala desa apa selebritis? Ini kepala desa apa YouTuber? Mobil mewah berjejer, hajatan 3 hari 3 malam, undang dangdut dan lain sebagainya macamnya. Duitnya dari mana? Duitnya dari mana? Yusuf Mansur aja sampai bilang, mana duitnya buat balikin uang jamaah. Lah ini duitnya dibuang-buang. Duitnya dari mana? Bahwa Arsin Sanip pun maju menjadi kepala desa Kohot tahun 2021. Kini Arsin Sanip mendapat sorotan gegara diduga menolak adanya pencopotan pagar laut di 30 km di Tangerang. Nah, sekali lagi kita tegaskan bersama rakyat Indonesia, bersama advokat yang Bang Ahmad Konzidudin itu, Bang Said Didu, Bang Repli Harun, kita rapatkan barisan. Kezoliman udah nggak bisa ditutup-tutupi. Ketidakadilan udah nggak bisa dialih-alihkan isu lewat isu pergub poligami. Ya kan, makan sekarang dirame itu pergub poligami, bodoh amat, nggak usah dibahas. Bahas aja terus ini PIK 2 up terus. PIK 2, PSN 2, kezoliman penguasa di dalam Islam. Akibat yang paling penting adalah waman lam yahkum bima anzalallah wa ulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum kepada hukum aturan yang sudah ditetapkan Allah, maka dia adalah orang zalim. Ya, orang zalim. Jelas sistem dan aturan ini yang notabene mengangkangi aturan Allah harus disudahi, harus dibinasakan, harus dimusnahkan karena sudah terbukti menyengsarakan rakyat, menyengsarakan umat, dan tidak ada yang namanya keberkahan, boro-boro keberkahan. Kebaikan menurut rakyat aja nggak ada. Mau keadilan tapi berharap kepada aturan buatan akal manusia. Mau keadilan tapi berharap kepada ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang notabene kepala desa Kohot ini adalah makhluk, Aguan ini adalah makhluk. Nggak akan bisa menemui keadilan. Yang paling penting lagi, kalau mereka se-Indonesia ini isinya kepala desa Kohot semua, dia tetap makhluk. Se-Indonesia ini isinya Aguan semua, itu dia tetap makhluk. Dan nggak akan bisa jadi alkoholik. Nah, aturan alkoholik jelas lebih sempurna, dijamin lebih hebat keadilannya daripada aturan buatan makhluk. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.